Bukan gitu. Wah, kasih kebalik. Ya, ini udah ada pertanyaan-pertanyaan, guys. Itu digunakan perusahaan untuk mengembangkan bisnis. Titik-titik right issue. Hai M-Traders, balik lagi di channel YouTube M-Trade dalam acara Tanya M-Trade. Tanya dong, Bos. Di episode kali ini kita akan membahas soal galang dana perusahaan. Galang dana perusahaan di sini yang dimaksud bukan galang dana di platform-platform online ya guys. Ini galang dana perusahaan adalah right issue ataupun hak memesan efek terlebih dahulu teman-teman. Nah, kita langsung saja bahas pertanyaan-pertanyaan nih. Yuk, list pertanyaannya. Shut. Loh, kok nggak ada tulisannya? Kebalik dong. Bukan gitu. Wah, kasih kebalik. Ya, ini udah ada pertanyaan-pertanyaan guys. Pertanyaan sudah di sini, kita akan bahas soal tentang right issue. Kita langsung saja masuk ke pertanyaan pertama. Ini banyak banget dari member M-Trade ataupun netizen sosial media followers M-Trade itu banyak yang tanya tentang right issue. Langsung ke pertanyaan pertama, apakah right issue sama dengan stock split? Oke, kita langsung bahas teman-teman. Jadi right issue dan stock split itu berbeda. Stock split itu digunakan perusahaan ketika dirasa harga saham perusahaan tersebut sudah terlalu tinggi dan sulit untuk digapai investor retail. Di mana nanti harapannya setelah dilakukannya stock split, harga saham tersebut bisa dibeli oleh investor retail sehingga akan meramaikan perdagangan transaksi saham tersebut. Begitu teman-teman. Kalau right issue itu perusahaan mengeluarkan saham baru untuk perusahaan mendapatkan modal tambahan begitu teman-teman. Nah, modal tambahannya nanti itu digunakan perusahaan untuk mengembangkan bisnis. Nah, kalau right issue, perusahaan itu cenderung untuk menambah tambahan modal teman-teman dari right issue dengan mengeluarkan saham baru. Nah, dari tambahan modal tersebut nantinya akan digunakan perusahaan untuk ekspansi bisnis ataupun untuk membayar utang jangka pendek ataupun jangka panjangnya begitu teman-teman. Nah, perlu diperhatikan lagi yang tidak ada di stock split namun ada di right issue itu ada 3 hal. Yang pertama, rasio dari right issue tersebut. Jadi ada rasio antara saham lama dengan saham baru itu berapa. Terus juga yang kedua itu ada harga penembusan dari saham baru yang diterbitkan gitu teman-teman. Jadi ada harga pelaksanaan namanya. Terus yang ketiga itu adanya standby buyer. Nah, standby buyer ini diartikan kalau ketika kita misalkan nih dapat hak untuk menebus right issue namun kita tidak menebusnya. Nah, ini ada investor baru yang belum punya saham itu bersedia untuk membeli saham yang baru dikeluarkan perusahaan tersebut. Kita langsung lanjut ke pertanyaan kedua. Apakah right issue menguntungkan investor? Oke. Apakah right issue menguntungkan investor? Di sini jawabannya belum pasti ya teman-teman. Karena di sini kita bisa lihat kalau dari harga pelaksanaan, kalau harga pelaksanaan right issue itu di bawah harga pasarnya saat ini itu cenderung sentimennya negatif. Begitu pula sebaliknya kalau harga pelaksanaannya itu di atas harga pasarnya saat ini itu bisa jadi katalis positif. Namun ketika harga pelaksanaannya di bawah harga pasar itu juga menjadi opportunity bagi investor jangka panjang karena investor tersebut bisa mendapatkan harga saham yang lebih murah. Jadi belum tentu right issue itu bisa menguntungkan ataupun merugikan investor juga. Nah, kini kita bisa lihat juga dari tadi teman-teman. Kita lihat dari rasio right issue-nya berapa, terus juga dari standby buyer-nya berapa, terus juga nanti dananya itu akan digunakan untuk apa. Nah, ini sangat penting sekali teman-teman untuk perhatikan sebelum teman-teman menebus ataupun menjual right issue tersebut gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga nih guys. Bagaimana ciri-ciri saham right issue yang boleh ditebus? Aduh, sobek. Oke, bagaimana ciri-ciri saham right issue yang boleh ditebus? Yang pertama, pastikan perusahaan tersebut mempunyai prospek bisnis yang bagus. Yang kedua, nantinya dana right issue tadi itu akan digunakan ekspansi bisnis karena view-nya positif teman-teman. Kalaupun yang ketiga, nah ini kalau misalkan memang dana right issue nanti untuk digunakan untuk pelunasan utang, pastikan juga prospek bisnisnya itu menarik. Jadi kita harus memperhatikan 3 hal tersebut gitu untuk penebusan ciri-ciri saham right issue yang baik gitu. Terus selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang keempat. Titik-titik right issue. Gimana caranya menebus hak saham baru dalam right issue? Gimana caranya menebus hak saham baru dalam right issue? Oke, di sini
untuk teman-teman yang ingin menebus saham right issue itu bisa ditanyakan ke pihak sekuritas masing-masing. Jadi teman-teman menggunakan platform sekuritas apa, itu dari online tradingnya itu sudah ada teman-teman. Jadi tinggal ditanyakan saja ke pihak sekuritasnya masing-masing bagaimana cara menebus saham right issue, begitu. Terus pertanyaan selanjutnya nih, kenapa saat melakukan right issue harga saham cenderung turun? Nah, menarik nih. Jadi di sini karena adanya potensi delusi dari saham yang dimiliki teman-teman. Ini view-nya ketika right issue itu dimaksudkan untuk pembayaran pelunasan utang. Nah, ini kan kalau view pembayaran pelunasan utang itu negatif. Jadi dari sisi investor pun itu untuk menebus right issue itu cenderung sepi teman-teman. Jadi cenderung banyak investor yang tidak menebus right issue-nya. Begitu. Nah, dari situ harga saham itu cenderung turun gitu. Terus kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Adakah right issue terbesar di Indonesia? Nah, ini menarik teman-teman. Right issue terbesar di Indonesia itu ada. Itu jatuh pada perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia ataupun BBRI. BBRI itu mengeluarkan right issue itu hampir sekitar 96 triliun teman-teman. Itu bukan hanya terbesar di Indonesia, melainkan juga terbesar di Asia Tenggara gitu. Oke, untuk pertanyaan terakhir, bagaimana cara kita menghitung jumlah saham right issue? Bagaimana cara kita menghitung jumlah saham right issue? Oke, saya akan menghitung pakai ini ya teman-teman, Excel dulu ya. Asisten tolong laptop saya. A few moments later. Nah, di sini saya menggunakan right issue dari saham MDKA. Ini beberapa waktu lalu sudah right issue. Jadi MDKA ini mengeluarkan saham sekitar 1,2 miliar saham baru teman-teman. Nah, kita asumsikan kita itu udah menjadi investornya. Itu kita punya saham MDKA di harga 5.000. Kita punya sebesar 9.401 lembar saham teman-teman. Nah, untuk rasio dari MDKA sendiri ini menetapkan akan mendapatkan saham baru sebesar 495 dibanding dengan saham yang lama itu sebesar 9.401. Jadi setiap kepemilikan 9.401 saham lama itu akan mendapatkan hak baru dari saham right issue itu sebesar 495. Jadi pertama-tama kita kalikan dulu antara harga saham dengan rasio saham lama. Kita asumsikan kita punya harga saham MDKA itu di harga 5.000, terus kita kalikan dengan rasio saham lamanya, saham yang kita punya, dikali dengan rasio saham. Oke, sudah ketemu. Yang lembar saham baru juga teman-teman, harga pelaksanaannya juga dikalikan dengan rasio saham barunya berapa. Oke, nah kita juga harus menjumlahkan rasio saham teman-teman. Jadi saham lama, lembar saham lama dan juga lembar saham baru ini dijumlahkan. Oke, sudah ketemu. Nah, ini juga dijumlahkan teman-teman. Oke, nah setelah dijumlahkan, kita bisa mengetahui harga saham baru, harga saham yang kita ketika sudah menebus hak right issue kita itu dengan membaginya teman-teman. Nah, total saham ini dibagi dengan ini. Nah, kita ketemu di harga 4.891. So, harga awal kita punya saham MDKA ada 5.000. Ketika kita sudah menebus hak right issue-nya, kita dapatkan harganya di sekitar 4.891 untuk harga saham baru kita. Jadi, untuk porsi saham kita itu bertambah dengan harga barunya itu kita di harga 4.891. Nah, ini gimana? Tentunya ini harganya semakin murah teman-teman. Jadi kita punya harga saham itu lebih murah daripada kita beli pada saham lama yang sebelumnya, begitu. Oke, untuk opsi yang kedua adalah teman-teman tidak menebus hak right issue-nya. Oke, sini akan saya jelaskan secara langsung aja. Teman-teman ketika tidak menebus hak right issue-nya itu cenderung akan mengalami yang namanya delusi saham teman-teman. Delusi saham di sini ketika jumlah saham yang beredar dari perusahaan tersebut itu bertambah, namun punya teman-teman ini tidak bertambah karena teman-teman nggak menebus right issue-nya gitu. Jadi nanti persentase kepemilikan saham tersebut itu cenderung turun. Dan yang ketiga, teman-teman bisa jual hak right issue-nya itu kepada investor lain teman-teman. Itu dari penjualannya itu lewat pasar tunai, bukan pasar reguler. Jadi pasar tunai di sesi pertama perdagangan teman-teman, hanya pasar tunai dan hanya di sesi perdagangan pertama. Nah, untuk cara menghitung right issue seperti itu. Tunggu. Ada satu pertanyaan lagi nih. Kan kalau right issue itu dapat waran. Waran itu apa sih, Coach? Oke, pertanyaan yang menarik nih. Oke, saya bisa laptopnya bisa diambil dulu. Iya, oke. Oke.
Jadi waran dalam right issue teman-teman, waran itu sebagai pemanis right issue teman-teman. Right issue adalah penerbitan saham baru. Jadi waran itu dibarengkan sebagai pemanisnya. Waran sendiri itu adalah produk derivatif dari saham. Ketika right issue dibarengi dengan waran itu untuk menarik investor agar mau untuk menebus right issue-nya gitu teman-teman. Jadi misalkan teman-teman beli deterjen dapat gelas, nah itu gelasnya itu sebagai warannya. Nah kalau waran ini juga bisa ditradingkan sendiri teman-teman, bisa diperjualbelikan sendiri. Itu juga waran bisa ditukarkan jadi saham sesuai dengan proporsi kepemilikan saham teman-teman. Jadi ada rasionya juga, begitu kurang lebih untuk waran. Nah, gimana traders? Jadi right issue itu sangat berguna bagi perusahaan ataupun investor dan juga punya kelemahan serta kelebihan tersendiri untuk right issue. Setiap tindakan itu punya risiko dan imbal hasil masing-masing teman-teman. Jadi kita sebagai trader ataupun investor harus mempertimbangkan terlebih dahulu sebelum menebus right issue. Begitu. Nah, semoga video kali ini bermanfaat bagi kalian semua. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube Mtrade, like video ini dan share, dan juga turn on notification dari channel YouTube Mtrade untuk mendapatkan informasi edukasi lebih yang lainnya. Oke, video kali ini saya akan tutup dengan pantun. Ikan bukan sembarang ikan, Cakep. ikan berenang ke rumah mbaknya. Cakep. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Kita jumpa di episode selanjutnya. Tanya Mtrade. Tanya dong, Bos. See you on the next video. See you on the next videos.